Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, kali ini saya Rizky Agung dari calon guru penggerak angkatan 7 SMP Daluntas Kota Pontianak. Kali ini kita akan melakukan wawancara ya dengan salah seorang kepala sekolah, yaitu kepala SMP Daluntas Pontianak, yaitu Ustadz Heri Martono. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara ya terkait dengan pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan, karena kita ketahui bahwa pengambilan kebijakan ini sangat erat kaitannya dengan pimpinan ya, apalagi kepala sekolah. Pastinya di semua sekolah ya kita pasti akan menemukan berbagai macam kasus atau kejadian yang di situ harus diberikan atau diambil kebijakan atau keputusannya ya, apakah nanti berkaitan dengan dilema etika atau berkaitan dengan rujukan moral. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti Ustadz Heri yang akan saya tanyakan ya terkait dengan pengambilan kebijakan ini atau pengambilan keputusan ini. Yang pertama berkaitan dengan cara identifikasi nih Ustadz. Jadi Ustadz Heri selaku pimpinan atau kepala sekolah itu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus atau kejadian yang ada di sekolah itu apakah merupakan ya bagian dari dilema etika atau rujukan moral. Nah, jadi cara identifikasi Ustadz Heri sendiri itu bagaimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky atas memberikan saya kesempatan jadi narasumber di CGP tentang dilema etika dan rujukan moral. Ditanyakan bagaimana cara saya mengidentifikasi ya, mengidentifikasi apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi yang pertama tahu dulu ya apa itu dilema etika dan rujukan moral, sehingga dari situ baru kita dapat menyelesaikan masalah itu, mengambil tindakan yang berhubungan dengan apakah satu masalah ini ya tadi ya etika moral atau dilema etika. Harus tahu dulu etika moral seperti apa dan rujukan moral seperti apa, barulah kita bisa mengambil keputusan. Oke, berarti kuncinya kita harus paham dulu ya definisinya, sehingga baru kita bisa mengambil langkah atau tindakan ya, prosedur yang berlaku di sekolah, apakah dia arahnya ke dilema etika ataupun arahnya ke rujukan moral. Oke. Nah, terkait dengan misalnya kita ambil salah satu contoh ya berkaitan dengan dilema etika. Nah, Ustadz Heri sendiri selaku kepala sekolah ya dalam menjalankan untuk mengambil suatu keputusan itu modelnya seperti apa nih Ustadz? Apalagi kalau kita berhadapan dengan dua kasus yang sama-sama benar nih, tapi dia bertentangan. Nah, kalau Ustadz Heri sendiri itu bagaimana cara menjalankan untuk pengambilan keputusan itu? Menjalankan pengambilan keputusan ya. Oke, mungkin sebelum cerita itu ya. Mungkin kita saya baru diangkat menjadi kepala SMP Daluntas. Ya, pasti di awal-awal saya mengevaluasi kebijakan keputusan di periode kepala sekolah yang lalu. Dan sambil saya mengevaluasi, terus ini saya buatlah kebijakan baru untuk di masa kepemimpinan saya di SMP Daluntas. Ya, dan salah satu kebijakan saya adalah adanya pemotongan keterlambatan ya, pemotongan honor untuk keterlambatan guru. Dan ini juga saya sudah bahas di tataran pimpinan ya, saya sosialisasikan ke guru bahwa ada pemotongan keterlambatan dan ini juga menjadi saya tadi ya masuk dilema etika ya, saya begitu dilema etika. Di satu sisi saya ingin guru-guru ini lebih disiplin, sehingga dengan disiplin memberikan contoh anak-anak, terus meningkatkan pelayanan. Di satu sisi dengan adanya pemotongan ini juga menjadi dilema saya
melihat pendapatan atau honor dari teman-teman tuh yang mungkin kalau masih minim ya. Artinya ada ini saja kedudukannya itu saling mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Iya. Di satu sisi saya harus menjalankan keaturan, dan satu sisi saya juga merasa ya agak tidak tega ya dengan teman-teman kotanya memotong yang besar. Ya. Berarti intinya ada evaluasi dulu, terus buat kebijakan, kemudian juga ya intinya ada refleksi juga gitu ya. Ya Ustaz. Nah, terkait dengan ya salah satu contoh lah tadi yang sudah Ustaz utarakan ya terkait dengan ilmu etika ini. Ya. Kalau menurut Ustaz sendiri langkah-langkah yang biasanya ya atau prosedur yang Ustaz Heri lakukan sebagai pimpinan itu bagaimana nih Ustaz terkait dengan kasus misalnya di ilmu etika nih. Nah, prosedur dari Ustaz Heri sendiri itu seperti apa? Iya. Yang pasti pertama saya tetap berpegang pada tata tertib itu saya sampaikan dulu. Saya buat tata tertib dan saya selesaikan, itu yang pertama saya pegang, ya kan? Karena keputusan itu dari buat bersama dan disepakati bersama. Yang kedua melihat kondisi tadi ya, karena ya setiap akhir bulan terkait pemotongan bulan saya pasti berkomunikasi dengan pemerintah usaha untuk melihat data keterlambatan, juga komunikasi dengan bendahara sekolah seperti apa kan, melihat daftar keterlambatan guru-guru ya. Kalau hanya semenit 2 menit itu tetap diberlakukan pemotongan, tapi misalnya ada yang sampai 60 menit terlambat ya, terus sampai misalnya lebih dari 1 jam terlambat, tiba-tiba ada fingerprint, pasti guru itu saya panggil sebelum draft gaji itu keluar. Ya, saya panggil gurunya, saya tanyakan seperti apa kan, ya mungkin ada sebenarnya sebuah aturan jika berhalangan atau tidak sedang awal boleh informasikan ke saya via WA ada apa. Terkadang guru tuh ya mungkin ya lupa atau apa, mereka tidak menginformasikan. Jadi saya panggil beberapa guru yang menurut saya pemotongannya besar. Kalau pemotongannya besar kan mestinya ya berpengaruh ke penghasilannya. Maka saya panggil beberapa guru yang besar pemotongannya, terutama yang jam-jamnya besar. Kalau cuma ini 1 menit, 2 menit, 3 menit itu ya tetap berlaku potongannya. Ya, kalau yang misalnya lebih dari 1 jam, maka saya panggil. Ada apa, mengapa, apa yang terjadi kan, akhirnya guru menyampaikan lah misalnya ada anak yang sakit sehingga dia belum bisa datang awal mengkondisikan anaknya dulu kan, mikir kan mereka kondisikan ya tidak bisa memaksakan ya, karena tidak bisa memaksakan lihat kondisi misalnya yang sakit ya, jadi gitu itu jadi untuk tidak jadi mengurangi karena ada alasan yang itu pertimbangan seperti itu ya kan, ya itu ya ada beberapa kali terjadi dan memang tadi ya kita aturan yang ketat, tapi itu juga di sisi ada hal lain nih. Jadi juga dalam rangka menjaga agar guru itu nyaman di sekolah ya. Oke, berarti kalau saya tangkap langkah-langkahnya mungkin yang pertama tetap berpegang teguh ya pada tata tertib yang sudah kita buat sepakati dan kita jalankan bersama ya. Lalu ada melihat situasi dan kondisi juga, kemudian adanya komunikasi dan konfirmasi ya. Nah setelah itu baru akan ada pengembangan dari kebijakan yang diambil. Oke Ustaz. Nah terkait dengan ini Ustaz ya, tentunya ada hal-hal yang kita anggap ketika kita mengambil suatu kebijakan ya, terutama berkaitan dengan kasus dilema etika ini, pasti ada yang menurut kita tuh sangat efektif Ustaz. Nah kalau menurut Ustaz Heri sendiri, kira-kira ya apa saja sih yang tanggapan Ustaz Heri yang menganggap bahwa ini adalah efektif sekali dalam pengambilan keputusan Ustaz. Jadi menganggap ini aja Ustaz, istilahnya tuh yang paling efektif lah untuk mengambil suatu keputusan itu dalam kasus dilema etika ini seperti apa? Kalau terkait dilema etika ini berarti kan kita dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama penting, sama betul ya. Tapi yang pertama kali yang saya pegang adalah tadi kita punya aturan. Ya tetap dengan aturan yang ada, aturan yang ada. Ya,
sehingga semua sistem itu berjalan. Ya, pada berjalannya waktu ya mungkin ada satu dari hal yang membuat aturan itu berjalan karena hal-hal yang lain yang saya anggap itu hal yang betul juga, ya maka tetap ada pola komunikasi sebenarnya ya, pola komunikasi antara kepala sekolah dengan ya dan kepala sekolah dengan guru. Ini sih sebenarnya saya ingin menjaga agar guru-guru itu nyaman di sini, ya nyaman di sini, ya nyaman dengan aturan-aturan juga membiasakan aturan-aturan. Saya mengutamakan ada bagaimana pelayanan kita kepada siswa, kepada orang tua, ya kan? Maka saya efektif dengan komunikasi, ya, walaupun tetap dengan mengingatkan terkait tata aturan segala macam. Ya mungkin ada kasus juga misalnya ya kasus guru yang tingkat kehadirannya, saya juga punya buku kontrol dan jadi setiap bulan setiap bulan saya punya rekapannya. Setiap hari misalnya guru yang izin masuk, saya tulis apa sebabnya segala macam, ya kan. Nah, kalau misalnya 3 kali dengan yang sama, maka itu akan dipanggil komunikasi. Berarti tetap pada aturan ya, dengan komunikasi yang lebih penting. Oke. Nah tentunya ini ketika kita mengambil suatu kebijakan atau keputusan ya pasti akan ada tantangan atau hambatan yang akan kita hadapi. Menurut Ustaz Heri sendiri, ketika dalam mengambil suatu kebijakan atau pengambilan keputusan, tantangan apa aja yang biasanya Ustaz Heri? Oke. Yang pertama kalau terkait keputusan ya pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ya mungkin bukan dirugikan sebenarnya, saya mereka belum terbiasa dengan aturan yang ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk teman-teman ini ya guru-guru ya itu belum bisa ikut mengikuti ritmenya, itu tantangannya, banyak pro dan kontra. Tapi tetap setiap aturan itu disosialisasikan dulu ke guru-guru, dibuka ruang diskusi juga. Misalnya kalau tidak bisa di forum maka bisa datang ke kantor bertanya atau mempertanyakan macam seperti itu. Tantangannya pasti ada ya, mungkin karena hal baru yang mereka tidak dapatkan sebelumnya, ini dibuat yang baru, mereka mungkin kok dibuat kayak gini ya, mungkin ada beberapa kok dihitung terlambatannya, kok misalnya pulangnya sore kok tidak dihitung, ya kan? Kalau saya punya jam kerja ya, misalnya 8,5 jam atau 9 jam, kok bisa lebih dari itu tidak dihitung, tetap dikomunikasikan dengan teman gitu ya. Ya sehingga tadi ya ada keputusan jadi ya mungkin keputusan itu ya ada pro dan kontra, tapi intinya saya tetap membuka peluang teman-teman kalau misalnya tidak sepakat jadi bisa ke ruangan saya atau saya dapat emas itu dan ada ini pun aturannya juga akan saya evaluasi ya, misalnya bagiannya misalnya semester ini dievaluasi seperti apa. Nanti saya rencananya mau buka ruang bersama untuk teman-teman kita buat aturan bersama ya, aturan bersama sehingga yang mungkin meminimalisir suara-suara miring dan membuka peluang untuk teman-teman yang mungkin punya ide tapi tidak tersampaikan, mungkin disitulah. Oke, berarti intinya ada dua Ustaz ya, dari internal maupun dari eksternal sendiri ya. Oke. Nah tentunya ini Ustaz berkaitan dengan kita mengambil suatu kebijakan ya. Ini kan tidak luput juga dari aktivitas kita ya. Apalagi kalau kita ketahui kan aktivitas kepala sekolah itu juga jauh lebih padat ya, dari guru-guru yang ada menghadiri rapat, dinas, yayasan dan sebagainya. Nah kalau Ustaz Heri sendiri ketika menghadapi suatu kasus yang berkaitan dengan etika, ini apakah punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau harus misalnya nanti bisa aja besok atau mungkin bisa saja hari itu harus diputuskan. Nah, kalau menurut Ustadz Heri sendiri ya terkait dengan memutuskan itu apakah harus hari itu juga ataupun harus ada jeda waktu atau seperti apa Ustadz? Kalau ada kasus sih pertama data ya, berarti saya perlu data dulu
kasusnya apa, seperti apa kan, dari beberapa sumber lah ya. Sumber kalau misalnya dari dulu kan masih dari Wakaf Bengkulu ya, soal saya perlu data dulu, dari data yang dapat datanya baru kami ada rapat pimpinan ya, dirapatkan seperti apa, disitulah membahas apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Setelah dirapatkan dapat hasilnya, maka itu dilakukan. Entah dilakukan oleh saya sebagai kepala sekolah atau sebuah bantuan, misalnya berhubungan dengan organisasi, maka siswaan ya, mungkin seperti itu. Artinya ya mungkin tadi ya, mungkin tidak langsung tiba-tiba tapi saya juga butuh data ya, sehingga kan kalau kita ngomong by data kan enak ya, enak, nyaman, mudah gitu by data kan. Sekitar hari ini jam sekian akan lebih enak ngomongnya. Kalau misalnya hanya dari tiba-tiba langsung ngomong tapi tidak punya data kan ini kurang kuat lah. Oke, berarti harus mengumpulkan data dulu terkait dengan kasusnya apa, kemudian siapa saja yang terus terlibat gitu ya. Artinya berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan sifatnya kondisional ya, mana-mana yang kiranya sangat urgen sekali dan itu juga harus dirapatkan melalui rapat pimpinan seperti itu ya. Oke. Nah tentunya dalam kita mengambil suatu keputusan itu kan kita pasti ada yang kita libatkan misalnya. Apakah itu bawahan atau siapa lah gitu kan, ataupun seseorang yang bisa kita ajak. Nah kalau menurut Ustadz Heri sendiri kira-kira ya seseorang itu atau faktor-faktor apa saja itu yang bisa selama ini membantu Ustadz Heri dalam mengambil suatu kebijakan ya, atau mengambil suatu keputusan. Kira-kira siapa aja nih biasanya yang menjadi faktor pendorong seperti itu? Oke. Kalau untuk keputusan sih biasa melibatkan unsur pimpinan ya, misalnya Wakaf Bengkulu, terus Wakaf Kesiswaan, bendahara, jadi ketuaan PU pasti baik kata kan, itu pasti melibatkan itu untuk mengambil keputusan ya. Saya punya keputusan tapi saya sampaikan ke forum itu ya, itu untuk ambil keputusan. Tapi kalau untuk cari pencerahan lah, sekedar pencerahan, nyari ide segala macam, pasti saya dengan guru senior kan, juga dengan pengurus yayasan ya, karena saya penting ya melihat bagaimana gambaran atau tadi ya pencerahan atau argumentasi dari guru senior, melihat masalah ini seperti apa gitu. Artinya memang harus melibatkan orang lain, pimpinan seperti itu. Dan di sini juga kita ada melibatkan guru-guru senior ya, artinya guru-guru yang dituakan ya, yang ibaratnya pengalamannya juga lebih banyak ya, dan ada juga orang-orang yayasan ya, seperti itu ya, insyaallah. Nah yang terakhir nih Ustadz ya, dengan ketika Ustadz mengambil kebijakan ya atau keputusan, apakah yang berkaitan dengan sekolah, guru, siswa maupun dengan masyarakat sekitar sekolah ya. Nah pengalaman apa nih yang Ustadz dapatkan atau pembelajaran apa sih yang biasanya Ustadz dapatkan ketika kita setelah melakukan atau mengambil suatu kebijakan itu Ustadz? Kalau saya terkait ini pasti mengedepan komunikasi ya, setelah ada komunikasi keluarlah keputusan ya, dan pengalaman saya emang dengan adanya komunikasi ya, mungkin dalam artian tidak serta-merta harus seperti ini, tapi ada komunikasi ya. Dengan seperti itu masing-masing itu legowo itu menerima karena ada komunikasi kan. Ini kan kadang kita kan saya kan berhubungan dengan orang ya, bukan dengan benda ya, sehingga sesuatu bisa dikomunikasikan ya. Kalau bisa dikomunikasikan maka semua itu bisa menerima hasilnya bersama-sama ya, sehingga tidak ada lagi gap atau ya halangan lah, artian kita buat aturan, keputusan jadi diterima sama-sama ya. Tadi dari dengannya ada komunikasi ya, sehingga dengan komunikasi harapannya ya terjadi komunikasi yang baik antara saya dengan guru-guru, antara guru dengan yang lain kan, sehingga suasana di sekolah ini ya, suasana keluarga ini terbangun
Ya, sehingga masing-masing itu udah paham kita harus apa gitu ya. Seperti itu. Karena kita dia sampai di awal kan ini kan memaksimalkan pelayanan ke orang tua ke siswa, sehingga dengan komunikasi yang baik maka pelayanannya akan baik sehingga juga memajukan sekolah. Berarti intinya kebersamaan dan komunikasi saja, sehingga nanti akan muncul suasana kekeluargaan keluarga. Insyaallah ini sangat luar biasa sekali. Ya mungkin hanya ini saja ya Ustaz ya terkait dengan wawancara hari ini. Masya Allah ya, alhamdulillah jawaban dari Ustaz ya sangat menginspirasi bagi kami semuanya ya, terkait dengan mengambil kebijakan ya atau mengambil keputusan, terutama ini berkaitan dengan kasus dilema etika, karena kita akan dihadapkan dengan dua kebenaran ya, dua kandungan yang memiliki nilai, sama-sama memiliki nilai kebajikan. Istilah kata orang tuh maju salah, mundur salah. Nah, ini istilah kayak film Warkop ya. Ya, memang perlu sangat sekali ya, karena kita terkadang juga memikirkan dua kebijakan ini juga harus memikirkan ada rasa kasihan, ya kan, ada rasa sedih juga gitu kan. Di satu sisi ini juga benar, di satu sisi juga benar gitu kan. Oke Ustaz, mungkin ini saja ya yang bisa saya lakukan untuk wawancara pada hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan di lain waktu juga kita bisa melakukan obrolan juga Ustaz terkait dengan topik-topik yang berbeda untuk menambah pengetahuan kita juga ya. Mungkin ini saja yang bisa saya lakukan. Dan saya akhiri, saya tutup. Sebelumnya terima kasih Ustaz Eri atas waktu dan kesempatannya pada wawancara hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya adalah Rizky Agung, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP IT Al Mumtaz Pontianak. Baik, kali ini saya tidak sendirian ya, ditemani oleh salah satu kepala sekolah di Kota Pontianak yang sudah melalang buana sekali ya namanya, dan sudah sangat terkenal, bahkan bisa mencapai area Indonesia seperti itu. Kali ini saya ditemani oleh kepala sekolah dari SDN 09 Pontianak Utara, yaitu Bapak Mahrani MTD. Assalamualaikum Pak Mahrani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rizky? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, semangat, dan tetap bahagia. Iya, alhamdulillah. Oke, walaupun di bulan Ramadan tetap harus semangat Pak ya. Betul. Baik. Jadi dalam kesempatan kali ini Pak, saya akan menanyakan beberapa hal ya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nah, di mana Pak Mahrani ini juga adalah salah satu kepala sekolah ya, yang paling tinggi jabatannya di lingkup sekolah seperti itu, yang artinya mengambil suatu kebijakan baik itu untuk murid maupun untuk guru-gurunya seperti itu Pak. Oke, mungkin langsung saja ya Pak Mahrani. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu tentunya di dalam sekolah pasti banyak terdapat beberapa kasus Pak ya, atau dilema lah seperti itu, yang mana nanti akan berdampak kepada pimpinan sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana nih cara Pak Mahrani sendiri untuk mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oke, terima kasih Pak Rizky. Jadi satu cara agar kita dapat mengidentifikasi apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral, yaitu kita harus paham dulu apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral. Kalau kita sudah tahu atau kita sudah paham tentang, oh ini adalah bagian dari dilema etika, oh ini adalah bagian dari bujukan moral, maka kita akan mudah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkannya. Kalau dilema etika artinya sesuatu yang benar bertemu dengan yang benar, itu kan.
Iya, Pak. Tapi benar dengan benar itu belum tentu bisa hasilnya benar. Kenapa? Karena jika tidak disampaikan dengan cara yang benar atau di dalam situasi yang benar. Nah, jika sesuatu itu benar dan disampaikan atau dalam dituangkan dalam situasi yang benar, maka itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau dalam situasi yang salah, maka dikhawatirkan kecenderungannya akan jadi salah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, cara mengidentifikasinya kita harus lakukan seperti itu. Kita harus paham dulu. Berarti kata kuncinya kita harus paham dulu, Pak ya, mana Betul, kita harus kasus bisa itu membedakan, ya. Pak. Iya. Kalau kita tidak bisa membedakan, maka kita akan main buat secara global saja. Oh, ini semuanya merupakan satu masalah gitu ya. Iya. Atau oh, ini merupakan satu kebijakan. Nah, kalau seandainya kita sudah bisa membedakan, artinya kebijakan yang akan kita ambil itu akan lebih memudahkan. Oke, gitu. Artinya kita harus paham nih ya. Ini adalah modal dasar untuk kita bisa mengetahui apakah dia dilema etika atau bujukan moral seperti itu. Baru setelah itu kita identifikasi gitu, Pak ya. Betul. Oke. Nah, terkait dengan kita harus paham ini, Pak ya. Jadi anggap kita ini sudah bisa memahami itu adalah dilema etika atau itu adalah bujukan moral gitu ya. Nah, lalu dalam menghadapi kasus-kasus yang mana kita ambil misalnya adalah dilema etika nih Pak. Artinya kita berhadapan dengan benar dengan benar ya. Jadi sama-sama benar kedua-duanya. Ibaratnya kata orang itu maju salah, mundur salah ya. Nah, ini kayak ingat jadi film Warkop gini Pak. Nah, jadi gimana nih Pak cara mengambil suatu keputusan untuk terkait masalah dua kepentingan itu Pak, kalau Bapak Maharani sendiri gitu? Pertama, saya bukan berarti sebagai kepala sekolah maka segala keputusan itu ada di tangan saya, tidak. Memang betul keputusan akhir ada di tangan kepala sekolah, tetapi masukan adalah masukan bersama. Jadi, saya memberdayakan teman-teman guru di sekolah saya untuk sama-sama mengambil sebuah keputusan. Karena kalau seandainya pikirannya hanya pikiran satu orang, dikhawatirkan itu hasilnya tidak maksimal atau hasilnya kurang bijak. Tetapi kalau diambil berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman, maka lebih meyakinkan diri kita untuk bisa mengambil keputusan yang bijak. Saya di sekolah melakukan demikian Pak. Saya melibatkan guru-guru. Melibatkan guru-guru karena kami di sana ada guru yang kami tuakan. Ada guru yang kami anggap sebagai orang tua yang bijak. Nah, kalau misalkan sesuatu itu harus saya ambil keputusannya, maka saya akan share dulu dalam grup atau saya bicarakan kepada teman-teman sekalian, teman-teman di sekolah, agar dapat masukan-masukan. Nah, masukan itu kemudian kami sepakati bersama sehingga kami bisa laksanakan secara bersama-sama. Kami sebagai penanggung jawabnya secara bersama-sama. Kalau yang saya lakukan seperti itu Pak Rizky. Oke, jadi untuk menjalankan keputusan itu maka kita memberdayakan guru-guru yang ada di situ Pak ya. Artinya diutamakan dulu untuk guru-guru yang lebih dituakan gitu atau lebih yang senior seperti itu Pak ya. Betul. Oke. Nah, lalu kalau sudah seperti itu nanti ke depannya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak Maharani lakukan itu seperti apa Pak? Lebih detailnya gitu. Saya boleh cerita sedikit Pak Rizky? Ya, silakan Pak. Saya ditugaskan di sekolah yang baru itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Saya tepatnya bulan Juli 2022 saya dimutasikan ke sekolah ini, ke SD 09 Pontianak Utara. Sebelumnya saya di SD 27. Nah, apa yang pertama kali saya lakukan? Sebelum saya menginjakkan kaki ke sekolah, saya mengidentifikasi bagaimana potensi yang ada di sekolah saya. Potensi gurunya, potensi lingkungannya, potensi muridnya, dan seterusnya. Saya identifikasi secara detail. Saya coba untuk mengetahui dari berbagai sisi. Selain potensi itu, saya juga mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah itu apa. Kelemahan-kelemahannya apa. Kelemahan dari teman-teman guru, kelemahan dari lingkungan, kelemahan dari murid kami secara umum apa. Saya dapatkan itu, kemudian di hari pertama saat saya bertugas secara penuh untuk di sekolah itu,
Maka yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan teman-teman, guru, staf, saya kumpulkan semua. Kami dari hati ke hati berbicara satu sama lain. Saya sampaikan tipikal saya seperti apa yang ada dalam kepala saya, angan-angan saya seperti apa. Kemudian saya juga meminta masukan dari mereka. Karena apa? Yang pertama, yang lebih mengetahui kondisi sekolah adalah mereka. Saya sebagai orang yang baru masuk, Betul, Pak. sehingga setidaknya saya harus bisa tahu, ya kan? Mereka saya berikan kesempatan untuk menyampaikan undang-undangnya, apa yang mereka inginkan sebenarnya di sekolah, baik itu yang sudah terbiasa dilakukan atau yang masih dipendam dalam hatinya, yang mungkin tidak tersampaikan kepada pimpinan yang lalu. Saya sampaikan itu. Saya membuka diri, kemudian saya memberikan kesempatan pada semuanya, tidak terkecuali, baik itu yang guru ataupun non guru, baik itu PNS atau non PNS, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Jika memiliki masukan, sampaikan, silakan. Nah, kemudian baru saya sampaikan juga tentang arah kebijakan saya. Saya punya program di sekolah ini. Seperti apa programnya saya sampaikan. Nah, saya minta masukan dari mereka, kemudian alhamdulillah mereka menyambut baik program itu. Sehingga baru kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama nih. Nah, dengan kesepakatan itu, akhirnya kami bisa melaksanakan dengan tanggung jawab. Kami bagi tugasnya, kami bagi perannya. Nah, kemudian kita laksanakan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita harus melakukan monitoringnya, ada follow up-nya yang kami lakukan, sehingga di sekolah kami itu kami kan memiliki program guru namanya tuh sagu pres, satu guru 1 bulan 1 guru presentasi. Jadi setiap bulan di hari Jumat akhir bulan di sekolah kami itu masing-masing guru akan secara bergantian. Bulan pertama misalkan 2 guru yang menyampaikan praktik baiknya seperti apa yang dilakukan, apa yang mereka lakukan, mungkin menemukan kendala seperti apa, dan hasilnya bagaimana. Bulan kedua ada lagi yang dilakukan, bulan ketiga ada lagi yang dilakukan. Nah, kami melakukan itu selain sudah memutuskan apa yang akan dilakukan, kemudian kami menentukan siapa yang bertanggung jawab, perannya bagaimana, kami melakukan monitoring, Pak. Serta kami selalu melakukan refleksi. Dengan demikian, keputusan akhir memang betul ada di tangan saya sebagai pimpinan, tetapi pelaksanaannya, eksekusinya adalah kami bersama. Nah, kalau yang sekilas kami lakukan seperti itu, Pak. Oke, artinya kalau saya tangkap ya Pak, kita harus mempelajari ya, mengidentifikasi yang ada di lingkungan tersebut, mulai dari Betul. kondisi sekolah, gurunya, siswanya gitu ya, agar Betul. kita bisa Karena memahami bisa jadi itu. gini, Pak, Ya. kita khawatirnya salah deteksi. Oh, Jika kita tidak melakukan deteksi dari awal, khawatirnya kita yang pribadi salah deteksi, akhirnya salah ambil kebijakan. Makanya agar tidak terjadi kesalahan yang terlalu jauh, dari awal kita deteksi, Pak. Nah, itu yang dilakukan. oke. Biasanya gini, kalau saya berpikiran 1 kepala belum tentu lebih baik daripada 10 kepala, meskipun yang 1 kepala itu adalah kepala pimpinan. Nah, tapi kalau misalkan 10 kepala, setidaknya kita dapat masukan-masukan. Nah, memang diputuskan di 1 kepala akhirnya, tetapi kita dapat masukan dari 10 kepala. Kalau masukannya sejalan dengan apa yang dipikirkan kepala sekolah yang 1 kepala itu, maka alhamdulillah ternyata match. Tetapi jika tidak sejalan, nah kita bisa merefleksikan diri, apakah yang awalnya mau kita ambil kebijakannya itu apakah sesuai atau tidak. Ternyata sebagian besar tidak sesuai, artinya kan kita cepat bisa memperbaiki itu. Oke. Artinya di sini kita harus bisa melibatkan semua stakeholder, Pak ya. Betul. Artinya diputuskan bersama-sama, walaupun nanti keputusan akhirnya ada di tangan kepala sekolah, ya. Benar. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Pak. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan ini,
kira-kira menurut Pak Maharani sendiri itu selama mengambil keputusan dari kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya, itu hal apa saja nih Pak yang menurut Pak Maharani itu dianggap sangat efektif untuk pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika nih Pak? Baik, yang efektif kalau menurut saya dalam mengambil keputusan adalah saat kita bisa melibatkan berbagai melibatkan orang lain dalam memberikan masukan, maka lebih efektif. Itu yang pertama, melibatkan. Yang kedua, saat kita mau membuka diri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saat kita bisa bersabar. Karena kadang-kadang pimpinan itu ada waktunya untuk berpikir cepat, ada berpikir lambat. Tidak mesti semuanya harus berpikir cepat. Ada berpikir lambat karena harus mengkaji berbagai mungkin efek di belakangnya dari dilema etika itu. Saya contohkan begini Pak. Ini kejadian baru berapa minggu, 2 mingguan yang lalu gitu Pak. Jadi foto kan, kita kalau anak-anak mau ujian kan kita siapkan foto, betul Pak? Iya betul Pak. Gitu kan, kita siapkan foto. Kira-kira kalau Pak Rizky misalkan, Pak Rizky sebagai ini, apakah Pak Rizky mau yang hemat, kualitasnya sama persis, atau misalkan yang seperti biasa, yang biayanya jauh lebih besar, kualitasnya sama persis? Kalau menurut Pak Rizky bagaimana? Mungkin kalau untuk keefektifan biaya hemat gitu kan. Tapi kalau kita ingin mau mendapatkan hasil yang bagus ya harus dengan yang hasilnya tinggi. Sama Pak. Oh hasilnya sama ya? Persis. Mungkin yang hemat. Betul. Itu Pak. Yang hemat sama Pak. Pikiran saya juga begitu. Akhirnya apa? Saya katakan kepada guru kelas 6, untuk foto anak kita tidak perlu ngundang dari fotografer profesional ya. Tidak perlu, karena kita punya alatnya. Betul. Cetaknya juga tahu sama gitu kan. Kata saya lebih baik kita kita mandiri. Kita foto sendiri anak-anak, kita siapkan, nah kita cetak sendiri. Kebetulan saya tahu di mana tempat cetaknya karena saya sudah lama juga berkecimpung di dunia itu gitu kan. Akhirnya saya sampaikan apa adanya begini. Nah, misalkan kalau biaya untuk pakai fotografer profesional itu anggap saja biayanya 1 juta. Kalau kami itu kalau kita mandiri itu paling-paling sekitar 150.000. Jauh kan Pak Jomblang? Iya, betul. Guru awalnya setuju dengan saya Pak. Akhirnya apa? Kita foto anak-anak. Nah, kemudian tidak lama itu fotografer menghubungi saya, menanyakan kepada saya apakah di sekolah saya masih menggunakan jasa mereka, karena rutin dari tahun ke tahun mereka. Apa yang terjadi? Ternyata dari sekian banyak sekolah yang menjadi langganan beliau yang dari dahulunya, tinggal 1 sekolah saja yang jadi langganan beliau saat ini, yaitu sekolah kami. Karena sekolah-sekolah lain itu langsung mengganti fotografer dan seterusnya lah. Sedangkan beliau itu memiliki satu beban yang harus beliau tanggung, yaitu beban apa? Beliau memiliki anak yang sedang kuliah, memerlukan dana dan seterusnya. Pekerjaan beliau satu-satunya saat ini adalah di bidang fotografi. Pertanyaan saya, Pak Agung, tega nggak kalau seandainya kita memotong rezeki orang? Itu suatu dilema itu Pak. Betul. Jadi kita satu sisi kita ingin hemat, di sisi lain kita motong rezeki orang. Betul. Pak. Dan itu yang saya lakukan. Akhirnya apa, saya menyadari ternyata tujuan saya baik, benar tujuan saya. Yang saya lakukan benar, tetapi tidak tepat. Akhirnya apa? Saya katakan kepada bendahara saya, ya sudah Bu, yang kemarin saya foto, saya hapus semuanya. Kita panggil orang itu, suruh beliau foto anak-anak, suruh beliau cetak. Satu sisi betul Pak, tapi sisi lain tidak tepat. Nah, kalau melakukan demikian, efektif enggak? Efektif. Efektifnya di mana? Pertama, dalam perasaan kita, dalam hati kita. Ada sisi kemanusiaan yang kita lakukan.
Tapi kalau kita memikirkan satu sisi Pak, hematnya betul. Iya. Anggaran itu jadi bisa di ini kan gitu ya, bisa dihemat anggarannya. Kan kita anggarkan. Iya, betul Pak. Tapi karena ini ada apa sisi lain memang, jadi anggaran itu sesuai anggaran akhirnya. Nah, seperti itu Pak. Oke, berarti artinya tidak mesti harus ini ya Pak ya, pada keputusan semula, namun kita bisa harus melihat situasi dan kondisi yang kira-kira, Betul Pak. nah, tapi juga bisa memberikan dampak kedua belah pihak lah gitu Pak ya. Benar. Oke, baik Pak. Nah, tentunya ketika tadi nih Pak Maharani mengambil suatu, bahwa itu adalah suatu hal yang efektif. Nah, dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan kasus dilema etika seperti tadi yang sudah Pak Maharani contohkan, tentunya pasti akan ada tantangan-tantangan nih yang akan kita hadapi. Betul, nah, betul. lalu kira-kira tantangan apa sejauh ini yang sudah Pak Maharani dapatkan ketika mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika itu Pak? Kalau sampai saat ini sih tantangan yang berarti tidak ada Pak. Ya secara nyata yang dirasakan tidak ada. Tapi tantangannya saya bisa kelompokkan dalam 3 hal. Satu, tantangan dari dalam diri saya. Saya mikir apakah yang saya lakukan itu benar. Itu yang saya pikirkan pertama. Nah, tantangan yang kedua adalah pada guru saya. Apakah guru saya itu bisa menerima keputusan yang saya ambil? Karena bisa jadi ada 2 atau 3 orang, bahkan 1 orang itu yang tidak nyaman dengan keputusan itu. Saya harus tahu. Bukan berarti saya harus mendahulukan semuanya karena lebih banyak, tidak. Tapi setidaknya saya bisa mendengarkan suara hati 1 orang. Kenapa bisa demikian? Kalau misalkan beliau bisa memberikan argumentasi yang benar, yang sesuai, bisa jadi kebijakan yang saya lakukan, yang saya ambil itu akan saya ubah, bisa jadi. Bukan berarti 1 orang itu kalah suara dibandingkan dengan 25 orang yang lain, tidak. Bisa jadi 1 orang lebih benar gitu kan. Nah, makanya itu yang saya pikirkan. Ada yang kedua, orang itu. Yang ketiga yang saya pikirkan adalah tantangannya, apakah kebijakan yang kami ambil itu bisa kita laksanakan secara bertanggung jawab. Itu yang jadi tantangan. Jika bisa dilakukan secara bertanggung jawab, maka alhamdulillah aman. Tapi jika tidak bisa dilakukan atau tidak dipertanggungjawabkan bersama-sama, maka itu yang akan menjadi satu masalah besar bagi kita. Oke, jadi ada 3 tantangannya Pak ya, dari diri sendiri, kemudian dari guru-gurunya, karena kemungkinan dalam keputusan itu kan pasti ada yang pro dan kontra ya. Jumlahnya Benar juga sekali, bisa jadi seimbang, bisa jadi ada mungkin yang salah satu juga lebih banyak, dan yang ketiga itu adalah kebijakan itu apakah dijalankan dengan penuh tanggung jawab atau tidak gitu Pak ya. Nah, tentunya begini ya Pak Maharani, terkait dengan pengambilan keputusan tadi yang sebagaimana kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, tentunya kita juga tidak dimunafikan lah dengan kesibukan-kesibukan kita ya, jadwal-jadwal kita. Nah, tentunya dalam menghadapi kasus dilema etika ini, Pak Maharani sendiri nih, apakah itu harus ada jadwal atau harus menyelesaikan di tempat seperti itu? Gitu gimana tuh Pak, kalau Pak Maharani sendiri? Baik, pertama tuh Pak, Ya. kita harus bedakan dulu kasusnya ke siapa. Kalau kasusnya anak, maka penyelesaian pertama itu ada di tangan wali kelas. Ya, kami lakukan begitu. Kalau wali kelasnya mentok nggak bisa menyelesaikan, maka naik ke guru BK. Kami alhamdulillah Pak ada guru BK, meskipun secara SK beliau bukan guru BK. Guru kami itu memiliki 2 ijazah Pak, ijazah BK dan ijazah guru agama. Guru PAI. Nah, jadi beliau itu ngajar agama untuk kesehariannya, tetapi jiwa BK-nya itu tidak bisa ditinggalkan. Beliau yang kami tuakan, beliau bijak di sekolah. Nah, kalau wali kelas tidak sanggup, maka naik ke beliau. Alhamdulillah selama ini semua kasus yang naik ke beliau selesai semua. Dan diselesaikan dengan cara yang bijak sekali. Tidak ada yang merasa tersakiti. Nah, itu. Kemudian, kalau misalkan masih tidak bisa, baru ke saya yang ngambil keputusan akhir, kebijakan akhir seperti apa. Tapi selama ini saya belum pernah ngambil kebijakan akhir terkait dengan siswa. Karena sudah sampai di guru BK itu gitu kan. Berarti itu siswa Pak ya? Betul.
itu siswa. Ya. Kalau guru itu kami sifatnya terbuka, Pak. Kami sifatnya terbuka. Kalau masalah pribadi, misalkan masalah pribadi, maka boleh langsung japri ke saya, tidak masalah. Apakah harus cepat dan tempat saat itu? Kita lihat situasi. Ada yang saat itu harus segera kita selesaikan, ada yang harus tunda dulu, misalkan karena saya juga terlibat di dalam program guru penggerak sebagai fasilitator. Kan ada jadwal tuh. Nah, misalkan saya jadwalnya pas kebetulan saya tidak ada di tempat, tidak ada di sekolah. Sedangkan saat itu harus ada keputusan. Nah, gitu kan. Kalau wakil kepala sekolah, wakil saya itu kan terkait dengan kebijakan-kebijakan umum mungkin masih bisa, tapi kebijakan khusus maka harus diserahkan ke saya, gitu kan. Akhirnya apa? Saya harus cepat memutuskan. Enggak mesti harus di tempat. Dari manapun saya bisa oke kan, gitu kan. Nah, kalaupun misalkan bisa ditunda, misalkan itu tidak terlalu urgen, maka kita tunda. Mungkin tunggu, boleh enggak kalau seandainya besok kita ngobrolkan lebih intens lagi, gitu. Itu kalau untuk siswa. Kalau untuk guru. Kalau yang ketiga luar, karena kadang-kadang ada orang luar kan yang perlu perlu cepat. Nah, saya contohkan begini. Kemarin kami kan ini menggunakan salah satu provider untuk koneksi internet di sekolah. Nah, terkadang memiliki berbagai kendala. Kami memerlukan provider yang lain. Nah, gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bertepatan dengan salah satu provider itu kita ingin masang gitu kan, tapi tidak ada titik di mana dia meletakkan tiangnya itu. Akhirnya menghubungi saya. Nah, pas otomatis saya harus mengambil kebijakan cepat. Saya menyetujui, kemudian baru saya sampaikan di grup. Ada nanti provider yang akan datang yang akan masang tiang, gitu kan? Masang tiang untuk jaringan internet, dan itu tidak hanya sekolah kita yang bisa memanfaatkan. Itu justru jadi titik untuk lingkungan sekitar juga. Gitu. Akhirnya Pak Guru bisa paham dan menerima. Begitu, Pak. Oke, berarti 3 kasus itu berbeda-beda, Pak ya. Betul. Mulai dari siswa, guru, Lihatkan dan situasi. kebijakan untuk yang di luar. Benar. Oke, intinya situasi dan kondisi kalau mau perlu cepat berarti harus segera diputuskan. Kalaupun masih bisa di situasinya masih bisa Dirundingkan besok, terlebih dahulu, dirundingkan dulu dan terlebih ya, dahulu seperti itu ya. Oke. Nah, tentunya dalam mengambil suatu kebijakan keputusan ini ya Pak Mahrani, kita tidak bisa dengan kita sendiri ya, pasti ada faktor-faktor dari luar atau seseorang yang mungkin bisa membantu kita dalam mempermudah mengambil suatu keputusan. Nah, kalau menurut Pak Mahrani sendiri ya, itu seseorang ataupun faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat Bapak itu bisa dengan mudah dalam mengambil suatu keputusan, terutama berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika nih Pak? Baik. Faktor yang mempermudah adalah saat kita bisa membuka hati. Kalau kita bisa membuka hati, maka kita akan mudah untuk menerima masukan-masukan. Dan itu yang kami lakukan. Kami membuka hati dari semua sisi. Misalkan kalau di sekolah, saya tidak membedakan antara guru dengan non-guru. Saya tidak membedakan antara PNS dengan non-PNS. Saya tidak membedakan itu. Siapapun memiliki hak untuk menyampaikan masukan. Siapapun punya hak untuk menyampaikan mungkin ide-idenya. Meskipun tidak semua ide itu bisa dieksekusi, setidaknya ada masukan-masukan yang luar biasa. Bisa jadi belum terpikirkan oleh saya. Nah, tapi justru terpikirkan oleh teman-teman yang lain. Gitu kan? Iya. Itu. Jadi kuncinya kita harus buka hati, Pak. Oke, berarti kembali ke diri kita, Pak ya. Hati Betul. kita ini terbuka atau tertutup seperti itu ya. Benar. Oke. Nah, terakhir ini Pak. Tentunya sudah ada beberapa kebijakan ya yang mungkin sudah Pak Mahrani lakukan. Nah, dari kebijakan-kebijakan itu pengalaman apa yang sudah Bapak dapatkan atau pembelajaran apa yang kira-kira Bapak dapatkan dari menentukan suatu kebijakan atau keputusan tersebut itu Pak? Baik, ada 2 Pak. 1, ternyata kolaborasi itu sangat penting. Kolaborasi, sinergi satu sama lain itu sangat penting. Kalau kita berkolaborasi, maka semuanya memiliki tanggung jawab. Semuanya memiliki tanggung jawab, semuanya memiliki peran.
Sehingga apa, saling bahu membahu menyelesaikan itu. Tidak selamanya saya berada di tempat, tetapi fisik tidak ada, tapi seolah-olah saya tetap ada di situ. Kenapa? Karena ada guru saya, ada wakil saya yang menggantikan di posisi itu. Karena kami sudah berbagi peran, sinergi dan kolaborasi. Yang kedua adalah terbuka. Saat kita bisa membuka diri, guru-guru kita juga atau teman-teman kita di sekolah itu merasa nyaman, Pak. Mereka merasa nyaman, mereka lebih plong untuk melakukan sesuatu tanpa beban mereka melakukan. Sehingga situasi di sekolah jauh terasa lebih sejuk. Nah, saya menghindari situasi di sekolah itu seperti yang tipikal otoriter, Pak. Karena memang yang saya dengar ada beberapa teman-teman yang satu itu agak otoriter. Kebijakan semuanya dari kepala sekolah, guru, murid, pokoknya semuanya harus ikut gitu kan. Nah, kan bisa jadi ada orang yang tidak terima tuh, Pak. Beban di dalam hatinya, meskipun di lisannya terucap, oh kami siap gitu ya, tapi dalam hatinya dongkol, waduh berat, Pak. Nah, kalau kami di sekolah, saya mencoba untuk menghilangkan itu. Ayo kita nikmati sama-sama, meskipun berat, yang penting hati kita terbuka dulu, kita nikmati, insya Allah. Walaupun berat, setidaknya kita bisa bahagia. Demikian, Pak. Masya Allah, ternyata ada dua pengalaman nih Pak ya. Artinya kita harus bersinergi dan berkolaborasi ya, karena kita tahu juga nih Pak, manusia itu memang tidak bisa hidup sendiri. Kita juga perlu sosialisasi gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah terbuka. Nah, ini nih yang kadang-kadang juga jarang dimiliki oleh kepala sekolah nih Pak. Karena kebanyakan mentang-mentang kepala sekolah, jadi kamu harus ikut nih, harus ini. Dan itu tidak sedikit sekolah yang seperti itu Pak Marani. Masya Allah, ini sangat beruntung sekali ya, sekolah di SDN 27 SDN 09 Pontianak Utara ya. Ya, 09 ya, memiliki kepala sekolah seperti Pak Marani yang sangat menginspirasi sekali. Obrolan hari ini Pak Marani terkait dengan mengambil suatu keputusan ya, kebijakan terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama berkaitan dengan dilema etika. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja nih Pak. Sangat menginspirasi sekali dan sangat memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang tentunya sangat berharga sekali ya, terutama bagi kami yang calon-calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan kalau seandainya nanti suatu saat ditakdirkan bisa juga menjadi kepala sekolah, bisa mengikuti seperti jejak apa yang sudah Pak Marani lakukan ya. Saya dukung Pak. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak Marani ya atas waktu dan kesempatan yang sudah meluangkan untuk bisa saya wawancarai ya terkait dengan mengambil suatu kebijakan atau keputusan selaku dari segi pimpinan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih punya waktu untuk bisa membahas lebih jauh dan lebih dalam lagi nih Pak, obrolan-obrolan lain yang sifatnya sangat bermanfaat untuk kita, terutama dalam dunia pendidikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Marani ya, sudah bisa hadir di kesempatan kali ini. Saya juga mungkin menyampaikan mohon maaf ini Pak apabila terdapat kekurangan ya, kesalahan ketika dalam penyampaian atau melakukan obrolan diskusi pada hari ini. Baiklah, mungkin demikian saja ya video terkait dengan tugas pengambilan kebijakan atau keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Ya, terima kasih Pak Marani. Sehat selalu. Sama-sama Pak.